Ada yang mengatakan bisa apa PKS tanpa Anies Baswedan? Jangan salah, PKS itu beberapa kali menang sebelum Anies Baswedan muncul bersama PKS. Bahkan sempat memutihkan Jakarta tuh sekitar tahun 2009 atau 2009 seingat saya. Itu putih Jakarta dan itu tanpa Anies Baswedan. Jadi hati-hati juga memprediksi bahwa wah ini PKS nggak bisa apa-apa dengan Anies Baswedan. PKS duluan besar dibandingkan Anies Baswedan. Anies Baswedan membuka peluang maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 usai dirinya kalah di Pilpres 2024. Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapatkan dukungan karena ia mengaku baru menjabat 1 periode di Jakarta. Ia mengatakan ia telah menjalankan tugas selama 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya baru kerjakan 1 periode bisa melakukan periode kedua, kata Anies. Yang saya masuk mendapatkan dari berbagai sumber, ya memang Anies Baswedan yang saat ini sangat mendominasi skor daripada seluruh survei. Ranking nomor 1. Meskipun tidak, saya pikir capek juga orang mau ngadapin dia di Jakarta ini. Meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu Mas. Boleh-boleh aja kan, nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit kan. Ia mengatakan itu adalah salah satu pilihan kalau ada panggilan dari masyarakat. Yang bisa mengusulkan adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Partai Keadilan Sejahtera kembali buka suara soal pengusungan Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Bahwa jika PKS punya kecocokan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, sebab sebagian warga DKI Jakarta menginginkan Anies kembali maju. Semua rata-rata menginginkan Anies maju kembali. Kalau memang cocok, why not? Ya, kalau kursi Wagub 2017 atau 2019 itu memang dinamikanya DPRD DKI tidak memberi ruang yang firm terhadap calon dari PKS, sehingga pada akhirnya kita semua sepakat yang diajukan calon dari Gerindra. PKS juga sepakat saat itu mencalonkan Gerindra. Jadi nggak ada hubungan yang buruk. Sama Mas Anies Baswedan hubungannya baik, harmonis. Bahkan 5 tahun ini sangat produktif dan kolaboratif. Dan ketika kita mengajukan Soebul Iman juga Mas Angin sangat memahami. Anies Baswedan sudah memiliki sebagian besar suara. Kebetulan yang menjadi juara dalam Pilkada DKI Jakarta adalah PKS. Paling tidak 18 kursi sudah mengantarkannya untuk menjadi calon gubernur. PKS tidak mungkin berdiri sendiri dalam mengusung Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia berencana akan melakukan kerjasama lagi dengan Partai Nasdem dan PKB. Tapi PKS menginginkan posisi kursi Wagub itu nggak sebetulnya? Waktu di Pilkada DKI itu? Menginginkan waktu itu. Menginginkan karena memang bahasanya ya Bang Sandi juga udah bilang ini jatahnya PKS gitu loh. Tetapi buat kami itulah politik, sesuatu yang jatahnya itu tidak bisa dapat kecuali memang situasi dan kondisi memungkinkan. Jadi sama seperti sekarang, PKS sebagai partai pemenang dan partai kader, kami bahagia sekali dengan penunjukan Muhammad Soebul Iman. Kira sah-sah saja ya kalau ada pihak yang menafsirkan bahwa manuver PKS ini bagian dari gertak sambal kepada Anies, terutama untuk menaikkan posisi tawar terkait dengan PKS yang selama ini mengusung Anies Baswedan tanpa reserve. Jadi sejak 2017 PKS mengusung Anies Baswedan, tidak satupun kader PKS yang dipinang oleh Anies sebagai cawagup. Yang dipilih adalah kader Gerindra saat itu, yaitu Sandiaga Uno. Dan ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil gubernur terpilih, yang dipilih sebagai penggantinya lagi-lagi juga kader Gerindra, Riza Patria. Di 2024 kembali PKS mengusung Anies Baswedan sebagai capres, dan lagi-lagi wakil presidennya bukan dari PKS tapi Partai Keadilan Sejahtera memastikan untuk mengusung nama Muhammad Soebul Iman menjadi bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta di Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat dengan Majelis Syuro PKS beberapa waktu lalu. Soebul Iman selama menjadi Presiden PKS telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya perolehan suara dari kursi partai di parlemen. PKS memperoleh 11,49 juta suara atau sekitar 8,21% di pemilu
2019. Jumlah ini naik signifikan ketimbang pemilu 2014 yang memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77%. Dengan pertimbangan tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut diberi amanah untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Ya, saya kira kehadiran nama Pak Sohibul Iman senior kami adalah bagian dari pertanyaan publik. Banyak kan publik bertanya, emang PKS ini nggak punya tokoh apa, nggak punya kader apa? Lalu kami memunculkan nama Pak Sohibul Iman. Munculnya nama Pak Sohibul Iman bukan berarti kami tidak mendukung Pak Anies, karena untuk jadi calon gubernur itu dan pilkada itu ada calon gubernur dan wakil gubernur. Dan karena kami tidak bisa mengusung sendiri, kami hanya memiliki 18 kursi. Untuk maju itu 22 kursi, tentu saja kami memerlukan partner lain. Nanti seandainya Pak Anies mendapatkan perahu dan pasti maju, tentu saja ini akan lebih bagus. Bagaimana nanti Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berkolaborasi untuk maju di Jakarta. Jadi harus dipisahkan memunculkan nama Pak Sohibul Iman dengan tidak mendukung Pak Anies. Nama Sohibul Iman menjadi kandidat kuat calon bakal kepala daerah dari PKS sejak April lalu. Kala itu PKS menegaskan tidak akan mengusung Anies Baswedan meski dinilai memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta. Alasannya, meski menjadi salah satu partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu, PKS menilai Anies telah berada di level berbeda. Adapun Anies telah memperoleh rekomendasi dukungan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Karena tadi di dalam politik kan kita bersiap-siap. Karena Pak Anies belum mendapatkan perahu yang cukup, ya kita buat jaga-jaga juga. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapat dukungan dari partai lain karena kami tidak bisa maju sendiri, sehingga Pak Sohibul Iman kami siapkan. Kalau Pak Anies tidak berkenan maju atau tidak punya halangan tetap tidak bisa maju, tentu saja Pak Sohibul Iman akan kami siapkan untuk calon gubernur. Tapi kalau memang nanti Pak Anies dapat perahu, dapat dukungan, dan kami siap mengawinkannya sebagai calon wakil gubernur. Kira-kira begitu. Namun, banyak pengamat menilai dukungan PKS kepada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman menjadi bakal cagup DKI Jakarta merupakan kode politik bagi Anies Baswedan dan partai yang hendak mengusungnya. Tujuannya agar Sohibul dilirik sebagai pasangan bakal cawagup. Anies dan Sohibul memiliki potensi kuat jika bersatu dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Apalagi, PKS dan Anies juga memiliki sejarah lama saling mendukung dalam kontestasi politik. Dan ini ibarat PKS sedang mencoba menaikkan posisi tawar, kira-kira dengan mengatakan kalau masih melihat PKS sebagai variabel penting dalam konteks pilkada Jakarta, satu, Anies silahkan memilih cawagup dari partai lain, tetapi Anies harus di PKS-kan. Nah, yang kedua, ya Anies melirik PKS sebagai cawagupnya. Nah, ini dari sudut pandang PKS sangat masuk akal, tetapi dari sudut pandang elektoral belum tentu, Zilvia. Karena basis Anies dengan basis kader atau konstituen PKS itu beririsan. Anies diingatkan agar segera merespon kode tersebut. Jika tidak, nantinya yang meminang PKS justru dari Koalisi Indonesia Maju. Sudah sewajarnya PKS menaikkan posisi tawar yang tinggi dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini. Apalagi PKS merupakan partai pemenang Pileg DKI Jakarta 2024 dan sudah 10 tahun ini hanya menjadi sosok di belakang layar dalam perebutan kursi eksekutif di Jakarta dan Pilpres. Jadi kalau misalnya Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman, dengan Syaihu, dengan Mardhani Alisera, itu secara elektoral tidak punya nilai tambah karena keduanya berasal dari entitas politik yang sama. Jadi kalau misalnya Anies pengen menang, justru harus mencari tokoh yang punya daya ungkit elektoral di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dan itu bukan, mohon maaf, bukan kader dari PKS, tetapi mungkin ya setidaknya dari survei saya bulan lalu ya, Ahmad Sahroni cukup lumayan itu, terutama di wilayah Jakarta Utara. Tapi lagi-lagi ini kan PKS sedang menaikkan posisi tawar. Kalau misalnya PKS tidak dilirik oleh Mas Anies sebagai cawagupnya, ya menurut saya bukan tidak mungkin PKS akan bermanuver lebih jauh. Misalnya melirik Ridwan Kamil sebagai pasangan untuk berlaga di Jakarta nanti.